بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق إلى التفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، في مجلس المدارسة الذي ندرس فيه العلوم الواجبة أو العلم الواجب الذي يجب تعلمه على كل مسلم. ونرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي تكلمنا وتعلمنا عن ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر. Ini kalau misalkan belajar fikih kemudian pakai bahasa Arab terus dari awal sampai akhir gimana, Om? Sekali. Wafaqanallah jami. Di pertemuan yang lalu, umat sekalian, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan hal-hal perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Dan di sana kita memahami dari penjelasan al-mu'allif bahwasanya di sana dibedakan menjadi tiga kelompok. Hadas berdasarkan apa yang diharamkan karena hadas tersebut, maka dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Ada yang karena hadas kecil, yaitu misalkan karena batal wudhunya, maka diharamkan baginya empat hal. Empat hal itu apa saja, teman sekalian? Salat dan yang semakna dengan salat, kemudian tawaf, memegang dan membawa mushaf. Empat itu. Itu diharamkan bagi yang berhadas kecil. Hanya empat saja. Adapun yang junub, sebagian ulama mengistilahkan hadas karena junub itu hadas mutawasid, hadas yang pertengahan. Karena ada yang lebih daripada junub. Kalau tadi hadas kecil karena batal wudhunya. Kalau junub, apa yang diharamkan karena junub, umat sekalian, diharamkan karena junub, yaitu ada enam hal. Empat itu adalah yang diharamkan untuk hadas kecil tadi, karena hadas kecil tadi, sholat dan yang semakna dengan sholat, kemudian tawaf, memegang mushaf dan membawa mushaf. Sedangkan untuk junub, empat itu dan ditambah lagi membaca Al-Quran dan berdiam di masjid. Berarti enam yang diharamkan bagi orang yang junub. Ya kan ibu ya? Iya, Jayid. Untuk yang ketiga, kelompok ketiga adalah sesuatu yang diharamkan bagi wanita haid. Wanita haid dan juga biasanya nifas. Namun ada beberapa yang diharamkan bagi wanita haid tapi tidak diharamkan bagi wanita yang sedang nifas. Apa itu yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas? Maka enam yang kita sebutkan tadi itu semuanya diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Tidak boleh sholat dan yang semakna dengan sholat.
macam-macam sujud yang kita sebutkan kemarin, kemudian tawaf, memegang mushaf, membaca mushaf, kemudian apa? Memegang mushaf, membawa mushaf, kemudian membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Namun ada tambahan yang kita tambahkan kemarin masih kalian apa yang disebutkan oleh muallif di sana? Yang pertama as-shaumu dan tamkinu az-zawji minal istimta'. Saum berpuasa. Berpuasa tidak dibolehkan atau bahkan diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Jadi dalam artian kalau dalam keadaan haid dan nifas kemudian sengaja berpuasa, berniat puasa maka berdosa. Namun diharamkannya puasa ini selama masih keluar darah. Kalau misalkan sudah berhenti darahnya betul-betul bersih, tidak ada darah, warna darah, tidak ada warna kecoklatan atau kekuningan atau garis 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 merah seperti benang merah seperti itu. Kalau betul-betul bersih dari itu semuanya, maka sudah boleh memulai puasa meskipun belum mandi. Jadi kalau misalkan mandinya setelah terbit fajar tidak masalah, sudah berniat puasa sebelum fajar selama itu sudah suci dari darah, sudah bersih dari darah, meskipun belum mandi. Nanti mandinya setelah terbit fajar. Adapun yang kedua, misalkan yang diharamkan di sana apa? Tambahan yang kedua, tamkinuz zauj minal istimta, membolehkan suami untuk berhubungan badan di area antara pusar dan lutut. Maka ini berlaku, larangan ini berlaku sampai terpenuhi dua syarat, sampai bersih dari darah dan suci dengan cara mandi dengan tata cara syar'i, disertai dengan niat, mandi wajib. Jadi berhubungan suami istri itu tidak boleh dilakukan kecuali terpenuhi dua syarat itu. Bersih dari darah dan suci dari hadas besar. Jadi harus bersih darahnya dan mandi dulu baru boleh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kalau berdasarkan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini berarti yang dilarang atau diharamkan bagi wanita haid dan nifas itu ada berapa umat sekalian? 9. Nah, tadi tunggu dulu. Tadi eh, yang dilarang, yang diharamkan bagi hadas kecil ada empat. Ditambah untuk yang junub tadi dua. Berarti berapa? Enam. Enam kemudian ditambah dua lagi. Berarti berapa? Delapan. Ah, 8. Bukannya 9, Ustaz? Bahkan empat ditambah dua, enam. Enam ditambah dua lagi berapa? 8 sih. Tapi saya salah nulis. Coba. Kan semua yang diharamkan bagi hadas kecil dan junub itu semuanya diharamkan bagi wanita haid dan nifas ya atau ya? Itu 1 sampai 4 tuh yang ada kecil. Nah, itu kan yang diharamkan bagi hadas kecil itu ada empat. Yaitu Mm-mm. sholat dan yang semakna dengan sholat, tawaf, Ah, memegang mushaf dan membawa mushaf. Itu empat. Kemudian ditambah yang diharamkan bagi yang junub. Ada dua, apa? Membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Berarti iya, enam. Sudah. Nah, iya. enam ini semuanya diharamkan bagi wanita haid dan nifas juga. Kemudian ditambah apa? Itu Ditambah berpuasa. niat puasa itu Berpuasa. Kemudian apa? mengizinkan Berhubungan. ya. Mengizinkan suami untuk berhubungan pada area antara pusar dan lutut. Oh, mungkin ini mungkin yang terakhir ini mungkin dirinci sama Bu Anita mungkin kemarin Mas, seperti yang kita jelaskan kemarin. Nah, larangan di situ berlaku baik betul-betul hubungan badan itu sampai dukul atau hanya bersentuhan kulit dengan kulit saja. Gitu kan, Mas? Enggak, saya salah Ustadz. Saya nulis nomor 9-nya berjalan melewati masjid jika takut darahnya Oh, mengalir. sahih. Itu kemarin kita sebutkan tambahan, Mas. Itu kita sebutkan sebagai tambahan yang belum disebutkan oleh al-muallif di kitab. Oh, Jadi tambahannya apa? Kemarin kita sebutkan ada dua tambahan ibu sekalian, mm-mm. yaitu al-ubur, uburul masjid in khifat halawus.
berjalan melewati masjid jika dikhawatirkan akan mengotori masjid karena darahnya. Darahnya. Gitu ya. Kemudian tambahan lagi yaitu Menjatuhkan haram talak. bagi suami. Naam, haram bagi suami. Di sini haramnya bagi suami. Haram bagi suami untuk menjatuhkan talak. Tapi ini berlaku untuk wanita haid, tidak berlaku untuk yang nifas, ibu ya. Iya, heeh. Haram bagi suami untuk menjatuhkan talak. Namun kemarin terlewat sebenarnya ada satu lagi yang mana saya sebutkan di hari Jumat malam Sabtu ketika kita membahas fikih darah wanita. Apa Om? Ah, lupa. Yaitu mandi dengan niat ibadah. Baik mandi jadi masih kalau misalnya masih keluar darah, kemudian mandi niatnya itu mandi wajib atau mandi sunnah, maka tidak boleh haram, berdosa. Itu Ibu ya. Wadih Mahat. Berarti total ada berapa? Om? Ada Hmm, 10 kan? 11 saya. Kok 11 lagi? Om? Ini saya baru nulisin 11 mandi dengan niat ibadah. 8. Oh 11. Nah 11. Jadi tadi ini 8 ditambah tolak, kemudian berjalan melewati masjid jika khawatir akan mengotori, berarti 10 ya. Tambah satu lagi, mandi dengan niat ibadah 11. Sahih 11. Jadi haid tuh ada 11, kalau nifas ada 10 gitu ya. Sahih. Kalau haid 11, kalau nifas 10. Begitu Ibu ya. Mungkin bisa ditambahkan pada catatan umum kemarin. Hal min soal qabla Mustamir. Dan kemarin di hari Jumat itu saya keingat karena ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan ketika dalam keadaan junub sebelum terbit fajar yaitu junub. Kemudian ketika fajar ternyata keluar darah haid. Maka bagaimana? Apakah harus mandi karena junub saat haid itu atau nanti menunggu bersih dulu darahnya? Jawabannya nunggu bersih dulu darahnya. Karena ketika keluar darah tidak boleh niat mandi ibadah ya kan Ibu ya? Mm-mm. Ya, ya. Oh, no. Ada pertanyaan, Wahad? Nampaknya tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan, Wahad sekalian ke pembahasan berikutnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Bagian berikutnya, Wahad sekalian, pembahasan berikutnya ini terkait dengan pembahasan najis dan cara bersuci dari najis. Maka sebenarnya pembahasan ini masih masuk ke rangkaian syarat-syarat sah sholat. Jadi dari mulai masalah bersuci dari hadas kemarin itu sebenarnya masuk ke pembahasan syarat-syarat sah sholat. Akan di sini pun juga demikian. Ini suci dari najis. Itu adalah termasuk syarat sah sholat. Begitu Ibu kan? Wafakanallah jami'an. Siapa yang akan membaca ini Mas sekalian sebelum kita terjemahkan dan jelaskan? Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa ba'sa. Afwan, Ustaz. Tahallah alaik. Assalamualaikum. Oh, saya kira ternyata di sini ada Bu Wahyudi kan nama depannya Bu Rahma, ya? Rahma Wahyudi. Betul Ustaz, Rahma Wahyu Ini, Ustaz. nah, ini juga ada Bu Rahma. Ya. Saya Iya, kira tak satu orang yang sama. bukan. Begitu, ya. Sallallahu. Ada yang mau membaca wah sekalian? Eh, Bu Siti mungkin mau membaca? Apa Ustaz di sini musiknya kedengeran nggak di sebelah Ustaz? Kedengaran tidak wah sekalian? Ini lagi ada banyak musik di sini. Apa Ustaz? Kalau Senin hari Senin itu musik Ustaz di rumah saya. Saya sallallahu orang. Impromptu. Tapi nampaknya suaranya nggak terlalu masuk Ibu ya?
Ya enggak. Nggak Masukin. ada suara, nggak ada suara masuk Om. Ya, aman Om, insya Oh, Allah. oke. Ustaz. Nah, Hmm. dimulai dari faslun fin najasati wa izalatiha. Tafadhali ya Mas. Bismillah, qala al-mu'allif Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu. Gimana Ustaz bacanya? rahimahullahu taala Al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. wa eh, nafa'ana bihi wa bi ونفعنا ulumihi. به وبعلومه في دارين. Amin. Jayyid. فصل في النجاسة وإزالتها. Nah, ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له. Ka- ka- Kakinniyat apa Ustaz? kaqinninatin. Kakinniyatin. Oh, kakinninatin au mindilin wa fi yadihi au jaybihi fa in Nah, laqahu najisun au laqa thiyabahu au mahmulahu batalat salatuhu illa an yulqiyahu halan au yakuna ma'fuwan anhu kadami juzhihi. kadami jurhihi. Oh, apa Ustaz? An Nah, yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhihi. sen- masih Om. Masih lama Ustaz. Dilanjutkan Om. Hmm. Kan Anda baca dari layar Ustaz. Oh gitu. Wa Afwan. yajibu izalatu najasin lam yu'fa anhu wa dhalika fin najasatil ainiyati bi izalatil aini min ta'min aw launin wa rihin wa hajmin wa bil ma'il mutahhirin wa fin najasati al hukmiyati ay allati la yudraku laha hajmun wala launun wala ta'mun wala rihun bi jaryil ma'i al mutahhiri marratan 'alaiha wa fin najasati al kalbiyati بغسلها سبعا بالماء المطهر إحداهن ممزوجة أو مكدرة بالتراب والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة ويشترط في في الطهر Bitatahir. ويشترط في التطهير من النجاسة ورود الماء عليها إن كان قليلا أو دون القلتين. أي دون على السر. القلتين. نعم جيد. فتح الله عليك. جزاك الله خيرا كثيرا. Positif. فتح الله عليك أبواب العلم والعمل. آه قراءة جيدة. Saya mungkin saya ulangi lagi sekilas. Bacaannya tadi sudah bagus bacanya. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas saja. Faslun fin najasati wa izalatiha. ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له كقنينة أو منديل في يده أو جيبه فإن لاقاه نجس أو لاقى ثيابه أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه. ويجب إزالة نجس لم يعف عنه وذلك في النجاسة العينية بإزالة العين من طعم ولون وريح وحجم بالماء المطهر وفي النجاسة الحكمية أي التي لا يدرك لها حجم ولا لون ولا طعم ولا ريح بجري الماء المطهر مرة عليها وفي النجاسة الكلبية بغسلها سبعا
بالماء المطهر إحداهن ممزوجة أو عفوا أي مكدرة بالتراب والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة ويشترط في التطهير من النجاسة ورود الماء عليها إن كان قليلا أي دون القلتين. Hal ini soal Mahat, ada pertanyaan terkait dengan cara bacanya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita coba terjemahkan dahulu kalimat per kalimat dan setelah selesai diterjemahkan, insya Allah baru kita jelaskan maksudnya. Nah, soal, baik. Kita terjemahkan umat sekalian. Faslun fin najasati wa izalatiha. Pasal yang membahas tentang najis dan cara membersihkannya. Maksudnya cara bersuci dari najis. Karena najis itu tidak bisa disucikan, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Jadi maksudnya mensucikannya itu bersuci dari najis, bukan mensucikan najis. Kalau najis tidak bisa disuci. Mau disuling sampai bening sekalipun tidak bisa jadi suci najis. Berikutnya, wah sekalian, wa min syurutis salat at-taharatu 'anil najasati. Min di sini seperti min yang beberapa kali kita jumpai di pembahasan sebelumnya. Min di sini merupakan min atabaidiyah. Kalau kita artikan bukan hanya dari artinya, tapi ini min atabaidiyah menunjukkan bagian di antara syarat-syarat salat. Maksudnya di sini adalah syarat sahnya salat, bukan syarat wajib Ibu sekalian ya. Jadi di antara syarat-syarat sahnya salat adalah at-taharatu 'anil najasati. Suci atau bersuci dari najis. Kata syurut ini adalah bentuk jamak dari syarat. Maka sebenarnya syarat-syarat sahnya sholat itu banyak. Dan salah satunya adalah ini. At-taharah, yaitu bersuci. Anin najasah, dari najis. Najasah, an-najis, sama maksud. Suci dari najis. Suci yang harus suci dari najis ini apanya saja? Maka al-mu'alif menyebutkan at-taharatu 'anil najasati fil badani, pada badan. Jadi kata badan itu sebenarnya dari bahasa Arab menghasilkan al-badan. Al-badan kemudian diserap jadi bahasa Indonesia betul-betul persis, badan. Daripada jasad. Jasad juga bahasa Arab juga. Pada anggota tubuh, gitu Ibu ya. Jadi suci, ya apa saja yang harus suci dari najis? Pertama, tubuh kita harus suci. Kemudian wasaubi. Taub, kalau diartikan secara harfiah, taub itu artinya apa Mas kalian? Pakaian, Naam, Pakaian. baju. pakaian atau baju. Sahih, taub itu adalah pakaian atau baju. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah, namun maksudnya taub nanti akan kita jelaskan. Insya Allah. Kita terjemahkan dulu saja, nanti penjelasannya. Thumma, wal makani. Yang harus suci dari najis juga adalah al-makan. Mama al-makan? Tempat Tempat. Tempat. tempat Naam, sholat. tempat sholatnya. Tempat sholatnya juga harus suci dari najis. Dan insya Allah nanti juga akan kita jelaskan maksudnya tempat ini yang bagian mana. Thumma, wal mahmulu lahu. Apa maksudnya ini mas kalian? Yang di bawah. Naam, sahih. Benda yang Barang yang dibawanya. dibawa. Barang atau benda yang dibawanya juga harus suci dari najis. Gitu Di ya, Bu bawah ya? siapa Ustaz? Apa Om? Yang di bawahnya. Di bawah siapa? Di bawah orang yang sholat, Oh, misalkan dia mengantongi suatu benda, maka kalau misalkan benda itu ternyata najis atau mutanajis, maka batal sholat. Demikian juga kalau orang yang sholat ini memegang, bukan mengantongi kan enggak megang, atau memegang benda yang najis atau mutanajis atau nyambung dengan sesuatu yang najis, maka batal juga salat. Nanti kita jelaskan lebih detail insya Allah. Di sana disebutkan di dalam kurung, ini tambahan penjelasan. Sebenarnya bukan bagian dari matan aslinya, tapi ini tambahan sebagai penjelasan kaqinninatin. Apa makna qinnina? Qinnina bermakna qarurah, sekali.
Mahasiswa kalian tahu qarurah? Enggak, Ustaz. Kalau mindil tahu. Tisu Hmm. ya, Ustaz. Kalau Sapu tangan. qarurah, nah sahih. Mindil, sapu tangan, atau tisu. Atau, nah, semacam. Kalau qinnidah itu maknanya qarurah. Bu, Bu Siti mungkin ingat qarurah. Mana qarurah? Lupa Mbak Ustaz. Anita, Bu Dita. Enggak. Qarurah itu Ingat botol, Ibu sekalian. botol. Mm-mm. Ah, Ini nah, ini qarurah sama botol. jadi ada box. Botol. Nah, kadang-kadang kan orang kalau kadang-kadang kan bisa aja ya bawa botol, apalagi kalau dalam perjalanan gitu. Mm-mm. Nah, maka itu juga harus suci. Entah bagian luarnya, bagian dalamnya semuanya harus suci. Au mindil, apa mana mindil? Sapu Tisu, sapu tangan. kali. Sap, sapu tangan, lap, Sarung serbet, tisu. tangan Nah, sama sudah, semuanya mindil. untuk Gitu Ibu kecil. ya? Iya. Nah, maka itu kalau misalkan membawanya, maka juga harus suci. Kalau habis digunakan untuk mengelap najis, maka jangan dibawa, jangan dikantong, dibuang. Hmm. Fi yadihi au jaybihi, baik itu membawanya dipegang dengan tangannya, fi yadihi Di au kantong. fi jaybihi au Oh, jaybihi, atau dikantongin, gitu. tidak memegang secara langsung. Dikantongin itu bawa atau bawa? Dikantongin itu bawa juga ya kan Ibu ya? Iya. Maka termasuk juga kalau misalkan bawa tas isinya najis, dan tasnya di apa namanya? Diisi najis. eh tasnya dipakai, tas kok dipakai? Tas diapain itu? Di cangklong. Tasnya digantungin di Kon bahunya kan? ya. Tasnya digantungkan di Disandang, bahunya. disandang. Ya udah gitulah yang penting. Kalau bawa tas waktu sholat sedangkan di dalam tas itu ada najis maka juga batal. Iya. Jadi membawa itu tidak harus memegang. Begitu Ibu ya? Megang tali yang Astagfirullahaladzim. Sahih. itu Ustaz. Tapi kalau lagi sholat kan emang nggak megang apa botol gitu ya, Ustaz ya? Tapi kan bisa bawa, kan digantung di ikat pinggangnya gitu ya. Iya. Oh, Bisa aja. biasanya barang-barang gitu biasanya ditaruh, Ustaz. Ustadz, ini si botol dan lain-lain ini keterangan yang mana Ustadz? Maksudnya ini sendiri ya, poin sendiri gitu. Mahmuli lahu, Ibu. Ini keterangan dari wal mahmul lahu. Benda yang Dibawa. dibawanya juga harus suci. Ini kemudian di sini nasin ka di sini berarti menunjukkan permisalan, contoh ya. Jadi yang di dalam kurung ini sebagai penjelas saja. Ini di antara contohnya. Ini mungkin tidak terbayang mahmul lahu. Benda yang dibawa ini maksudnya apa? Gitu ya. Maka di sana dicontohkan seperti kalau misalkan bawa botol atau sapu tangan, tisu, baik itu dipegang langsung atau tidak dipegang langsung, kalau misalkan membawa maka harus suci. Gitu Ya, Ibu ya. ya. Subhanallah. Ha, Bisa berikutnya, gendong anak gitu ya, Ustaz. Gendong anak, Bagi- anaknya itu sahih, pampers. Nah, itu sahih termasuk itu, masuk. termasuk itu, menggendong anak yang masih balita yang menggunakan apa Om? Popok Om. Kalau Masa, Pampers itu merek Om. Gitu kalau mau nyebutin merek ini nggak iklan ini. iya, Nah, menggunakan popok nah. Dan di situ popoknya najisnya. berisi najis, gitu ya. Maka Iya, itu tidak boleh digendong. Kalau digendong maka batal sholatnya. Gitu ya, Bu ya. ya Ustadz. Kecuali kalau misalkan baru betul-betul dibersihkan, ya. Baru buang buang air, kemudian betul-betul dibersihkan, sudah suci, maka nggak masalah. Tapi kalau selama tidak ada najis lagi yang keluar, maka nggak masalah digendong. Meskipun pakai popok, kalau popoknya bersih dari najis, nggak apa-apa digendong. Gitu ya, Bu ya. Iya, Nah, Ustaz. Berikutnya, fa'in laqahu najisun. Maksudnya laqa yulaqi itu apa maksud kalian? Ini fi'lun madin. Fa'in. In di sini adalah in asyartiyah menunjukkan sebab akibat. oh, Jika eh, laqahu Bertemu, najisun, laqahu, laqa bertemu, di sini bertemu. fi'lu syarat. Sebenarnya laqa itu bukan bertemu. Kalau laqiya bertemu. Eh, Kalau laqiya itu Menemukan, bertemu.
menemukan apa? Bukan. Kalau menemukan lebih Laku, tepatnya pakai yalqi. wajah. Laqa yulaqi. Ini yang juga. Fa'ala yufa'ilu wazannya. Jadi fi'il mazid. Laqa yulaqi maknanya Liko. bersinggungan. Bersih. Maknanya bersentuhan atau bersinggungan. Hmm. Jadi kalau diartikan bagaimana? Fa'in laqahu najisun. Jika orang yang sholat itu badannya terkena najis, terkena najis. Entah itu terkena itu misalnya nanti kejatuhan kotoran cicak misalkan gitu ya. Hmm. Atau kotoran burung kalau misalnya sholatnya di area terbuka ada kejatuhan kotoran burung. Maka itu laqahu najisun. Fa'in laqahu najisun. Jika seseorang yang sholat itu terkena najis badannya maksudnya. Aula qasiyabahu atau najis itu mengenai pakaiannya atau sesuatu yang dikenakannya. Tiyabahu. Tiyab itu jamak dari taub. Taub yang di baris pertama tadi. Fil badani wa thawbi. Taub jamaknya tiyab. Begitu Iya. Ibu ya. Iya. Au mahmulahu. Atau Yang ada dibawanya. najis yang mengenai benda yang dibawanya. Misalkan tadi. Apa Om? Bawa tas. Yang kejatuhan najis tasnya. Tapi tasnya kan di bawah kan. Maka juga bagaimana dampaknya? Dia In laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu. Dampaknya apa? Batalat sholatuhu. Maka batal sholatnya. Jika badannya terkena najis, atau pakaiannya, atau benda yang dibawanya terkena najis, maka batal sholat. Illa, ternyata ada pengecualian Allah sekalian. kecuali Illa an yulqiyahu halan. Kecuali jika dia menghilangkan najis itu seketika. Yulqiyah, menghilangkan atau membuang iya. najis tersebut halan. Halan itu maknanya bisa segera atau seketika. Dengan segera. Jadi nggak dibiarkan. Ketika tahu kejatuhan najis, langsung dibuang najis. Nanti insya Allah akan kita jelaskan bagaimana kondisi-kondisinya. Kita terjemahkan dulu. Ada pengecualian yang lain? Naam, ada pengecualian yang lain. Au yakuna ma'fuwan anhu. Atau kalau najisnya adalah najis yang ma'fu. Atau najis yang dimaafkan. Najis yang ditolerir. Maka tidak sah. Maka tidak batal sholat. Gitu Ibu kan? Jadi di sini pengecualiannya ada dua. Kalau misalkan najisnya itu najis yang memang tidak dimaafkan, tidak ditolerir, tapi kalau misalkan dibuang seketika, maka tetap sah sholat. Atau kalau najisnya adalah najis yang ma'fu, yang dimaafkan, yang ditolerir, maka tidak batal sholat. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Contoh najis yang ma'fu itu apa saja? Beliau menyebutkan kadami jurhihi. Misalnya apa? Darah dari lukanya sendiri. Dan nanti ada syarat dan ketentuannya juga. Darah dari apa? Badannya sendiri, Ustaz. Jurh. Jurh itu apa mas sekalian? Injur. Luka. Ju- Jurh itu artinya luka. Jurh itu artinya luka. Jurhihi, lukanya. Kadami jurhihi, seperti Tidak darah yang keluar dari lukanya. ada. Namun nanti insya Allah akan kita jelaskan terkait dengan darah ini. Darah yang dimaafkan dan ditolerir, yaitu darah yang bagaimana. Gitu Ibu ya? Ada pertanyaan terkait dengan terjemah ini sebelum ke halaman berikutnya di sana? Di halaman berikutnya, di sana Al-Mu'alif mulai menyebutkan cara bersuci dari najis atau mensucikan benda yang terkena najis. Begitu Ibu ya? Kita Izah. lihat Ustaz. wa Iz. yajibu izalatu najisin.
lam yu'fa anhu. Dan wajib hukumnya izalah. Izalah itu apa maksud sekalian? Dari kata azala yuzilu, menghilangkan. Wajib hukumnya menghilangkan najis. Lam yu'fa anhu. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak ditolerir itu wajib untuk dihilangkan. Gitu ya Bu ya? Oh, di sini Kalau lam itu tidak ya Ustaz, bukannya belum ya. ya asli kata lam itu kan untuk menafikan. Asli Hmm. kata lam itu untuk menafikan. Lam, lama, la, nafiyah, Hmm. lan itu semuanya untuk menafikan. Dan dasar dari penafian ini kan tidak. Ya saya. Hanya Iya. saja terkadang nanti terkait dengan waktu. Fakrullah aja. Jayid. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Wajib menghilangkan najis yang tidak ditolerir. Wajib menghilangkan najis yang tidak ma'fu, tidak ditolerir. Sedangkan kalau najis yang ditolerir tadi, maka tidak wajib dihilangkan, tapi mustahab. Gitu ya, Bu ya? Berikutnya, wadzalika, ini tambahan juga yang di dalam Quran ini, fin najasatil aini. Di sini, umat sekalian, al-mu'alif mulai menyebutkan macam-macam najis, pembagian najis. Dan nanti pembagian najis itu bisa ditinjau dari beberapa hal. Bisa ditinjau dari sifat-sifatnya, seperti yang disebutkan oleh al-mu'alif di sini. Dua jenis yang pertama ini, pembagian najis dilihat dari atau ditinjau dari sifat najisnya. Dan juga ada pembagian najis berdasarkan cara mensucikannya. Yang mungkin sering kita dengar, pembagian najis itu adalah pembagian najis ditinjau dari cara mensucikannya. Itu ada najis mukhaffaf, mutawassit, dan mughallal. Najasah mukhaffafah, najasah mutawassitah, najasah mughalladah. Pernah dengar kan Ibu ya? Iya. Tidaknya kalau pernah dengar barusan lah, paling tidak. Ah, kalau pembagian yang tiga itu, najis ringan, najis pertengahan, najis besar, itu ditinjau dari cara mensucikannya. Gitu ya, Bu ya? Namun, kalau yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, ada dua macam yang pertama, yaitu an-najasa al-ainiyah. Makanya di sini ada keterangan wadzalika fin najasatil ainiyah. Kalau itu najisnya adalah najis aini, kalau najisnya adalah najis aini, maka cara mensucikannya bagaimana? Kan tadi wajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Wajib menghilangkan najis yang tidak ditolerir. Wadzalika fin najasatil ainiyah, dan jika najisnya itu adalah najis aini, biizalatil ain, maka caranya adalah dengan Menghilang menghilangkan, mata. bukan mata, ini Ainan bukan mata, Sampai tidak. menghilangkan penyakit. zatnya, menghilangkan zatnya, gitu Oh, Ibu ya. ainiyah artinya zat Ustaz ya. Ainiyah. Nah, ya, najis ainiyah itu maksudnya adalah najis yang ada wujudnya, Oh, yang kelihatan gitu Ustaz ya. yang bisa ditangkap indera, gitu ya. Yang ada wujudnya, maksudnya ada wujudnya yang bisa ditangkap indera. Itu najasa ainiyah, begitu Ibu ya. Bisa ditangkap indra. Hmm. Makanya nanti akan disebutkan insya Allah setelah ini sifat. Oh, bagaimana cara menghilangkan najasa ainiyah, menghilangkan najis yang sifatnya aini, najis yang ada wujudnya, ada zatnya. Maka biizalatil ain pertama, dengan menghilangkan wujudnya, menghilangkan zatnya. Jadi kalau misalkan kelihatan bendanya, maka dihilangkan bendanya. Gitu maksudnya. Gitu Ibu ya. Wadah Iya. Mahat. Namun maksudnya juga, maksud dari izalatil ain ini tidak hanya menghilangkan zatnya atau bendanya, tapi juga menghilangkan sifatnya. Makanya disebutkan setelahnya
min ta'min wa launin wa rihin. Adapun keterangan di dalam kurung wa hajmin. Hajmin itu maksudnya bendanya itu. Jadi menghilangkan semuanya, baik bendanya, rasanya, ta'am itu rasa, laun warna maupun rih aroma. Jadi baik wujud bendanya dan semua sifatnya itu harus hilang. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Rasa Dan yang dimaksud sifat di sini adalah rasa, warna, dan aroma. Bukan sifat yang lain. Misalkan sifat apakah padat atau lembek, itu nggak ada kaitannya. Atau apa sifatnya, misalkan panas atau dingin, itu nggak ada kaitannya di sini. Maksudnya sifat najis itu ada tiga, yaitu rasa, Warna. warna, aroma. aroma. Maka saya ulangi lagi, kalau najisnya adalah najis aini atau najis yang ada wujud zatnya, maka harus dihilangkan apanya saja, dihilangkan bendanya dan semua sifatnya dari rasa, warna, dan aroma. Gitu Ibu ya. Bingung tidak terjemahannya umat sekalian? Di sini ada kata hajm. Hajm itu kalau diterjemahkan secara harfiah, sebenarnya maknanya ukuran. Ya kan Ibu ya? Hajm itu kalau diterjemahkan secara harfiah maknanya ukuran. Tapi maksudnya di sini adalah sebagian kitab itu menyebutkan dengan istilah jurmun. Bukan hajmun tapi jurmun. Jurmun itu maksudnya ya bendanya itu. Bendanya itu harus diingat. Gitu Ibu ya? Wadi Mahat. Apa arti hajmun Ustaz? Hajmun. Hajm kalau secara harfiah maknanya ukuran. Hajm. Kalau hajmuhu kabir, ukurannya besar kan gitu. Apa nama hajm? Kalau Nastamir secara, Mahat. kalau secara istilah artinya apa Ustaz hajm tadi? Kalau secara harfiah kan Hajm maksudnya hajm di sini adalah jurmun. hmm, Maksudnya ya bendanya, zatnya, wujud bendanya. Gitu Om ya. Soal akhir. Halo, Wahid. enggak Masih Ustaz. ada? Yes, Ustaz. Belum. Nah, kita lanjutkan terjemahnya Om Sekali. Tadi mensucikan diri dari najis. Kalau najisnya adalah najis aini, maka harus menghilangkan bendanya dan semua sifatnya. Ya. Dengan apa menghilangkannya? Bilma Bilma'il mutahhir. tuhiri. Menghilangkannya harus dengan air yang suci dan mensucikan. Yang pernah kita bahas sebelumnya. Air mutlak, yang suci dan mensucikan. Wadih Mahat. Jadi tidak boleh menggunakan air najis atau air eh, suci yang tidak mensucikan. Yang mustakmal misalnya. Atau air yang bercampur dengan zat suci dan sudah berubah sifat. Harus bilma'il mutahhir. Sampai di sini selesai penjelasan al-mu'allif tentang an-najasa al-ainiyah dan atau cara menghilangkan an-najasa al-aini. Gitu Ibu ya. Berikutnya, beliau berpindah ke an-najasa al-hukmiyah. Ini jenis najis yang kedua. Najis hukmi atau an-najasa al-hukmiyah. Beliau mengatakan, wa fin najasatil hukmiyah. Adapun pada najis hukmi atau najasa hukmiyah. Maka bagaimana cara membersihkannya, cara mensucikannya? Sebelum kita lanjutkan ke penjelasan al-mu'allif, di sana ada keterangan tambahan di dalam kurung menjelaskan maksud dari an-najasa al-hukmiyah. Apa maksud an-najasa al-hukmiyah? Di sana di dalam kurung disebutkan ay allati la yudraku laha hajmun wala launun wala ta'mun wala rihun. Maksudnya apa Mas sekalian? Yang Najis hukmi itu adalah najis yang tidak ditemukan. tidak ada wujudnya, Hmm. tidak bisa ditangkap oleh indera. Jadi tidak ada bentuk bendanya, tidak ada sifatnya sama sekali, baik warna,
rasa maupun aroma. Najis yang tidak ada bentuk bendanya, baik rasa, aroma, ataupun warna, Ustaz. Tidak ada wujudnya. Najis yang tidak ada wujudnya. Oh, Baik sih. baik bentuk bendanya ataupun sifat seperti rasa, warna maupun aroma. Ya sudah, betul-betul kayak nggak ada gitu. Hmm. Kok bisa ada najis yang seperti itu? Contohnya seperti apa, Mas sekalian? Oh iya, Apa Ustaz contohnya? ada ya Ustaz. Ada. Misalkan, misalkan, oh ya, Hey, please. misalkan ada kain terkena pipis, pipis bayi, ya. Pipis bayi yang sudah harus dicuci pipisnya. Eh, jadi pakaian atau kain yang terkena air kencing. Kemudian itu dibiarkan lama sampai mengering, sampai betul-betul hilang sifatnya. Sudah nggak kalau warna nggak ada, rasa dan aroma juga sudah nggak ada, karena saking sudah lama mengering, kan. Hmm. Atau kadang juga misalkan kasur kena ompol gitu, kan. Kasur kena ompol dijemur, bukan dicuci biasanya ya atau ya. Iya. Iya, Nah, biasanya dengan dijemur itu aromanya hilang, ya atau ya. iya. Oh, oh. Apakah itu sudah hilang najisnya? Jawabannya tidak. Itu bukan hilang najisnya, tapi najisnya berubah status dari yang sebelumnya najasah ainiyah menjadi najasah hukmiyah. Hmm. Begitu ya, Bu ya? Iya. Wadih Mahat. Jadi Wah, kadang-kadang itu bukan hanya orang yang berubah status, tapi najis juga bisa berubah status. najis nih. Ustaz, kalau Nah, termasuk ini nggak sih Ustaz? Apa maaf, apa iler ya Ustaz ya? Iler kalau suka ngiler gitu ya Ustaz ya? Kan kalau misalnya tidur gitu Ustaz ya, kan suka kadang-kadang ngiler gitu Ustaz. Bukan saya Ustaz. Gitu kalau termasuk masalah iler, iler itu maka ada perincian. Iler itu Oh, dilihat. oh, Iler perincian. itu bisa bisa suci, bisa najis. oh gitu. Ada suci kalau habis gosok Tapi gigi kan Ustaz ya? Kalau Aduh, ya, habis tunggu, gosok. tunggu, tunggu. Iler itu biasanya kan keluar dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan tidur. eh, Iya, Ya, atau ya? betul. Baik, iler itu bisa suci, bisa najis. Suci kalau kita bisa memastikan itu bukan keluar dari dalam saluran pencernaan, bukan dari dalam perut. Bagaimana caranya? Tapi Maksudnya, kalau misalkan iler itu kita tahu iler itu ternyata itu keluarnya dari dalam, maka hukumnya seperti muntahan. Muntahan itu najis. Gimana cara membedakannya? Biasanya dengan warna. Kalau warnanya kekuningan itu biasanya dari dalam. kalau hmm, kuningan. Tapi kalau iya. warnanya bening, aman insya Allah, Mas. Biasanya kelihatannya cuma dari bau kan Ustaz ya? Kalau iler gitu. Kalau Kalau gue, baunya karena bau mulut, Om. Iya, Bukan, bisa juga karena kalau misalkan bau bisa juga. Misalkan bau, mungkin kalau dari dalam itu baunya lebih. Tapi, pokoknya enggak. lebih sengit ya. Hmm. kalau gumuh bayi itu najis apa enggak? Apa, Om? Gumuh apa kayak bayi kan keluar Oh, bau. ya. Ah, Eh, bayi kalau kekenyangan gitu, Om, ya. iya kan suka keluar yang kayak putih-putih kayak Ah. Iya. gumuh ya Maka ngomong. kalau, maka kita perhatikan di sana, Om, sekalian. Kalau misalkan kita yakin makanan itu sudah masuk melewati batasan tenggorokan. Kok Heeh. tenggorokan apa? Kerongkongan apa tenggorokan? Ya, gitu. Kerongkongan. I- iyalah, Ya, yang penting itu lah. kongan lah. Kerongkongan Ustaz. Kerongkongan, ya. Kerongkongan. Kalau misalkan kita yakin bahwasanya makanan itu sudah melewati kerongkongan, berarti kan sudah masuk ke Mm-mm. saluran pencernaan. Iya, Kemudian kalau keluar lagi, maka hukumnya adalah hukum muntahan yang najis. Ah, iya, Gitu, ya. iya, iya. Maka kita pernah membahas masalah itu sekilas. Maka ada kaitannya.
ada kaitannya ketika kita membahas puasa, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa diantaranya masuknya sesuatu ke rongga badan kita, ke saluran yang terbuka dari badan kita. Termasuk apa? Kerongkongan dan tenggorokan. Tapi di sana ada batasan, ya kan Ibu Mbak? Ada batasan zahir, ada batasan batin. Mm-mm. Kerongkongan, batasan zahir dan batinnya apa Mas sekalian? Masih ingat? Kerongkongan. Makhraj huruf Eh, kok gitu, Ustaz. makhraj huruf apa Om? Nah, ha, ada yang ha, ada yang kho An, ya. sahih. Ada yang menyebutkannya makhraj huruf ha, ada yang menyebutkan makhraj huruf kho. Kalau makhraj huruf kho tinggi sekali batasannya, ya kan Mas? Jadi Iya, lewat situ dikit aja sudah berarti itu masuk ke eh, kerong- area tenggorokan, tenggorokan atas. kerongkongan. Tapi kalau misalkan ha itu tengah, makhraj huruf ha itu tengah. Nah, kayak itu Mm-mm. agak lebih bawah. Gitu ya, Bang ya? Iya, Nggak apa-apa kalau misalkan kita mengikuti yang ha. Subhanallah jami'an. Imam Nawawi. Itu batasannya, Om ya? Batasannya. iya. Kalau sudah melewati itu, ya kalau misalkan kalau puasa, ada benda masuk melewati makhraj huruf ha, berarti jelas batal. Demikian juga kalau keluar dengan sengaja, termasuk dalam puasa. Kalau keluar dengan sengaja, kalau sudah melewati makhraj huruf ha, maka sudah keluar ya. Kalau dengan sengaja maka batal. Dan harus dikeluarkan, nggak boleh ditelan lagi. Setelah setelah keluar dari makhraj huruf ha, harus dikeluarkan karena najis. Nggak boleh ditelan lagi. Gitu ya, Bu, kan? Mm-mm. Berarti batal dong satu misalnya. Kalau sengaja, Om, ya. Kalau sengaja. Sengaja. Kalau Oh. sengaja. Ya. Kalau sakit saat Sakit, maksudnya? muntah masuk angin sakit. Oh, kalau sakit kan bukan sengaja, Om. Oh, Kalau sakit bisa. saat puasa dan kalau qadarullah ternyata sampai muntah, maka itu bukan karena kesengajaannya, bukan karena keinginan. Muntah dengan sengaja. Hmm. Kan yang kita bahas dulu, muntah yang membatalkan itu muntah yang sengaja kan ibunya. Iya. Nah, itu pernah saja. Jadi banyak sekali pembatal-pembatal puasa itu disyaratkan sengaja, sadar dan atas kemauan sendiri. Gitu, Mas. Oh, sengaja. Baik. Kita lanjutkan, Om Ahad. Ya, Sudah paham Ibu ya di sini tadi maksudnya najasah hukmiyah. hukmiyah. Jadi dua pembagian najis ini ada najis aini dan najis hukmi itu berdasarkan sifatnya berarti. Ya kan Ibu ya? Berdasarkan sifat. Jayid. Lalu bagaimana cara bersuci dari najasah hukmi ya, dari najis hukmi? Bagaimana cara bersucinya? Beliau menyebutkan bijaryil ma'i 'alaiha. Ada tambahan keterangan bijaryil ma'il mutahhiri marratan 'alaiha. Dengan jari, jaro yajri, jaryun. Ini bentuk masdar dari fi'lun jaro yajri. Jaro yajri itu terkadang diartikan berlari kalau untuk orang. Tapi kalau untuk air artinya mengalir. Begitu ya, Bu ya? Wadah Mahad? Oke. Kalau Jayid. Ustaz. Berarti caranya bagaimana mensucikan najis hukmi dengan cara mengalirkan air atau mengalirnya air. Terserah mau dialirkan dengan sengaja atau mengalir dengan sendirinya. Misalkan karena diguyur hujan. Karena di sini bijar yilma, bukan bi ijro ilma, tapi bijar yilma. Dengan mengalirnya air yang bagaimana? Al-mutahhiri. Air yang suci dan mensucikan. Berapa kali? Marrotan. Sekali saja. Marrotan wahidatan maksudnya. Hanya sekali saja dialirkan air. Yang penting dialiri air. Area yang ada najis hukmi itu, yang penting dialiri air saja. Alaiha. Di permukaan. Maka sudah suci. Karena kan tidak ada sifatnya sama sekali. Ya kan Ibu ya? Kecuali kalau yang tadi aini yang ada sifatnya, maka harus hilang sifatnya.
Tapi kalau hukmi, yang penting dialiri air saja sudah suci. Wadih Ahmad? Dialiri air berarti nggak usah dikucek-kucek ya Ustadz ya. Nah, nggak harus dikucek-kucek. Tidak harus dikucek-kucek. Wafaqanallahu jami'. Berikutnya, Berikutnya di sini beliau akan menyebutkan jenis najis yang lain, yang mana sebenarnya ini adalah pembagian yang kita sebutkan yang tadi tiga. Ada najis mukhaffaf, ada najis mutawassit dan najis mughallad. Di sini yang beliau sebutkan adalah najis mughallad karena memang cara mensucikannya berbeda. Beliau menyebutkan wa fin najasatil kalbiyah. Adapun najis yang berasal dari kalb, dari anjing, atau yang semacamnya. Ya, berarti apa? Om? Semacam anjing kan? Binatang, Ya, nanti. binatang, binatang najis. Hah? Ya, apa? Om? Babi. Babi, sahih khinzir. Atau yang hasil persilangan antara keduanya, atau salah satu dari keduanya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Tapi maksudnya di sini, wafin najasatul kalbiyah. Adapun cara mensucikan najis yang berasal dari kalb, dari anjing, atau yang semacam dengan anjing, maka caranya bagaimana? Bighasliha sab'an bil ma'il mutahhiri, dengan menyucinya berapa kali? Sabaan 7 kali. Ah, 7 kali. mm-mm. Bil ma'il mutahhiri, dengan air Ya, yang suci dan mensucikan. air mutlak. Jadi Dan harus dicuci Ibu ya, harus dicuci. Dicuci. Ghusl itu kan mengalirkan air. Nah, harus dicuci 7 kali dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada ketentuan tidak? Naam. Ihdahunna mamzujatun ay mukaddaratun biturab. satu. Salah satu dari basuhan, tadi kan 3 kali basuhan, apa? 7 kali basuhan. Maksudnya. 7 kali basuhan, ihdahunna, salah Satunya. satu darinya, hunna di sini berarti kembali ke sabaan. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi salah satu dari 7 basuhan tadi harus mamzujatun. Mamzujah, kalau diartikan secara harfiah, mamzujah itu bercampur artinya. Makhlutah. Mamzujah, makhlutah. Bercampur. Salah satu dari 7 basuhan itu harus bercampur. Tapi di sana ada keterangan tambahan di dalam kurung. Bercampur di sini bukan harus semuanya jadi kayak tanah gitu kan. Jadi kayak misalkan tanahnya lebih banyak daripada airnya. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah ai mukaddaratun biturab. Mukaddarah itu apa? Jadi kata Sembunyi apa? kadir. Kadar, Kadir itu apa? kadir, Kodir. kadir. Kadir. Kadir itu maknanya keruh. Oh, keruh. Jadi mukaddaratun biturab. Jadi warna airnya jadi keruh. Disebabkan karena turab. Karena tanah. Gitu ya, Bu, ya? Jadi bukan maksudnya salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah, bukan maksudnya tanahnya lebih banyak dari airnya. Kan mungkin sebagian memahami seperti itu. Jadi digosok-gosok pakai tanah yang Iya. dicampur air, bukan bukan seperti itu maksudnya. Tapi Hmm, airnya itu mukaddaratun biturab. Airnya itu apa? Sudah dikeruhi dengan tanah. tanah. Jadi keruhnya karena tanah. Begitu Ibu ya? Kalau dia Mas, Jadi dicampur ya Ustaz ya. nah, dicampur, Tuh, diaduk. mamzu, mamzujah. Bingung tidak Dikit masih aja kalian? gitu ya, Ustaz. Airnya dikit aja Bagaimana? gitu ya, Ustaz. Airnya dikit aja gitu. Kok airnya malah dikit dong? Kok airnya tanahnya maksudnya Kepret. tanahnya yang dikit. Ah. Encer gitu. Encer. Encer. Ah, ya, eh, tanahnya tidak harus banyak, gitu ya. Tanahnya tidak harus banyak, yang penting airnya itu sudah menjadi keruh karena tanah itu. Begitu ya, Bu, ya? Hmm. Oh, yang Iya, penting iya. keruh aja Empat, ya Ustaz empat. ya. Oh, ternyata saya salah. Ah, Tapi selama ini emang gitu ya Bu ya. Kita Hmm. bilangnya katanya tanah aja, yang 1 kali itu tanah gitu. Nggak ada omongan. Justru kalau tanah saja nggak pakai air, justru nggak bisa, itu nggak bisa dihitung sebagai basuhan.
Malah kotor ya Ustaz ya. Nggak bisa dihitung sebagai basuhan. Ya basuhan itu kan karena dengan air biasa ya. Kan Iya. 7 kali basuhan, 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, maksudnya salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Bukan 7 basuhan, 6-nya menggunakan air, salah satunya pakai digosok-gosok pakai tanah. Bukan, bukan seperti Iya, itu. Ustaz. Eh, Selama ini begitu Ustaz. Yang di yang diterangkan gitu, yang dipahamin. Mungkin yang Maaf, dipahami. Mungkin. benar Ustaz, dari kecil itu pemahamannya begitu. Salah satunya dengan tanah. Nggak ada namanya tulisan, nggak ada penjelasan apa tanahnya itu apa istilah airnya salah satunya bercampur dengan tanah atau keruh gitu nggak ada Nah, Ustaz. Yang Fadlan. penting Ya, tanah ya gitu. Alhamdulillah. Berarti sekarang kan lebih jelas, ya. tanah. Alhamdulillah. Ah, nah, Jadi salah satu gimana dari Ustaz? 7 basuhan. Gimana tadi, Om? Jadi gimana Kok Ustaz gimana? teknisnya? Saya masih bingung. Kan ada 7 Tanah wakaf. basuhan, misalkan 7 gayung Nah, gitu ya Ustaz. Nah, apa yang pas gayung yang keberapa dia dicampur tanah gitu, sisanya air mm-mm. suci kan gitu ya. Nah, nggak masalah kok yang dicampur dengan tanah itu air yang keberapa pun tidak masalah. Hmm. Ya, Oh, air yang keberapa pun nggak masalah. Yang Iya. penting airnya dicampur dengan tanah sampai airnya itu warnanya keruh karena tanah gitu ya. Iya. Maafkan Allah. Berikutnya, ini keterangan yang penting juga mas sekalian dari al-muallif. Beliau menjelaskan wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Maksudnya apa? Wal muzilatu lil aini. Maksudnya air yang digunakan untuk menghilangkan zat dari najis tadi. Ain di sini maksudnya ainun najasah tadi Ibu ya. Wadah Mahat? Halo? Halo? Masih bersambung Mas sekalian? Apa Mas sekalian? Nanti koneksi saya terputus. Saya minta maaf. Iya, Ustaz. Ya Ustadz. Nggak apa-apa. Nah, Masalah pantesan kok gangguan. tadi kok tidak ada yang menyahut saya tanya. Kita manggil-manggil Ustaz. Baik, tadi sampai mana Mas sekalian? Sampai Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Al muzilatu maksudnya di sini adalah air yang digunakan untuk menghilangkan al-ain. Di sini ain di sini maksudnya adalah ainun najasah, zatnya najis. Air yang digunakan untuk menghilangkan zatnya najis tadi, menghilangkan baik uh, wujud bendanya atau sifat-sifatnya dari rasa, aroma, kemudian warna. Air yang digunakan untuk menghilangkan ainun najasah, zatnya najis, wa in ta'addadat wahidatun. Meskipun banyak, maka dihitung satu. Maksudnya apa Mas sekalian? Jadi kalau misalkan pada basuhan pertama kali, ini terkait dengan najis najis kalbiyah Ibu ya, najasah kalbiyah. Najis Iya. dari anjing atau yang sejenis dengan anjing. Kalau misalkan ada ainun najasahnya, ada zatnya, ada bendanya atau rasa, aroma, warna, maka itu harus dihilangkan zatnya terlebih dahulu. Dan air untuk menghilangkan zatnya itu, meskipun banyak, berkali-kali, semuanya itu dihitung satu, sampai betul-betul hilang zat najisnya. Ketika sudah hilang zat najisnya, itu baru dihitung basuhan yang pertama. Kemudian oh, nanti dibasuh lagi, baru basuhan kedua, basuh lagi, baru basuhan ketiga, dan seterusnya seperti itu. Waduh, Mahat, Iya, berarti nggak harus 7 gayung Ustaz ya. bisa lebih malah ini, karena harus dihilangkan dulu eh, sifatnya. Begitu Ibu ya? Iya. Waduh, Mahat, Wow deh. jayid. Jadi 7 itu bukan 7 gayung, bukan. Tapi 7 kali basuhan setelah hilang ainun najasah.
zat najisnya itu. Nah, Gitu. jadi setelah setelah hilang zatnya terus itu kan baru dihitung satu ya Ustaz ya. Berarti 6, masih ada lagi gitu kan sisa Ustaz ya? 6, sisa 6. Nah, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir Mahat. Wa Nastamir. yushtaratu, dan disyaratkan, apa yang disyaratkan? Pada apa? Fit tathhiri minan najasah. Disyaratkan saat kita mensucikan najis atau bersuci dari najis. Saat kita bersuci dari najis, syaratnya apa? Wurudul Hmm. ma'i 'alaiha. Hendaknya air itu mengalir. Hendaknya air itu mengaliri najis. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Airnya Sebalik. diam, kemudian najisnya dicelupkan. Bukan seperti itu. Jadi harus Oh iya. wurudul ma'i 'alaiha, 'alan najasa. Harus Harus airnya ada. mengalir pada najis. In kana qalilan. Ini syarat ini berlaku kapan? Jika airnya jumlahnya sedikit, bukan air yang banyak. Ai duna kullataini. Kita pernah membahasnya. Selama air itu kurang dari 2 kullah, maka itu air sedikit. Airnya harus dialirkan, bukan najisnya yang dicelupkan. Gitu Ibu ya. Beda halnya kalau misalkan kita mau mencuci di kolam renang atau di pantai di laut, ya. Maka nggak perlu harus dialirkan, gitu. Langsung jebur, dicelup-celupin gitu aja, nggak masalah. Gitu Ibu ya. Wadah mahat. Iya. Ya, Ustaz. Kalau kita Wafaqqanallaah. membersihkannya di sungai atau kali yang atau laut yang tadi kata Ustaz yang airnya Nah, mengalir pasti Ustaz ya. Itu berarti airnya tidak mengalir. tidak mengotori air yang di kali atau sungai itu kayak Ustaz ya. Berarti nggak Kalau apa-apa ya airnya Ustaz. banyak, kalau airnya banyak, maka tidak menjadikannya najis atau mutanajis. Kalau airnya banyak, ya. Tapi kalau misalkan airnya sedikit meskipun mengalir, kalau airnya sedikit meskipun mengalir, maka nanti ada perinciannya. Seperti yang sepertinya kita pernah menyebutkannya, Mas. Kalau air sedikit meskipun mengalir, itu bisa terpengaruh najis. Jadi yang tidak terpengaruh najis itu air yang banyak, Ibu ya. Yang Iya. 2 kullah atau lebih. Itu di bawah 2 kullah. Hal min soal mahat. Ini terjemahnya bingung tidak, Mas sekalian? Ini baru terjemah. Belum kita jelaskan. Apa Insya Allah Sat? untuk Jadi nah, mencuci di sungai tadi gimana Sat? Yang Bu Wahyu tadi. mencuci di sungai tidak masalah kalau airnya banyak, Mas. Oh, Maka benar, maka Sat. nggak masalah, langsung dicelupkan tidak masalah. Banyak di sini berarti Hmm, mengalir kan itu Ustaz ya. Mengalir. Bedakan antara mengalir dan banyak. Mengalir itu nggak pasti banyak loh, ya. gitu ya. Berarti Kalau kalau di oke. sungai insya Allah banyak dong, banyak dan mengalir Mm-mm. gitu ya. Kalau di Iya sungai itu iya. banyak dan mengalir. Tapi kan mengalir itu nggak pasti banyak. Kadang misalkan air yang mengalir di dalam pipa paralon itu apakah dihukumi air banyak atau air sedikit? Kalau paralonnya cuma berapa? 3/4 inci, ya itu dihukumi air sedikit Ibu sekalian. Ya tuh ya. Tapi kan Iya. mengalir di dalam selang, air di dalam selang. Nah, itu dihukumi air sedikit. Tergantung itu Ustaz. Kalau kalau airnya lagi deras banyak Ustaz. Air sedikit kan. Selangnya bukan segede kolam renang kan. Bukan Oh segede bak enggak. mandi kan. Selangnya. Ya berarti dihukumi sedikit tetap. Karena ukuran selangnya. Iya kan. Cuma sedikit, memang kecil kan. Cuma sedikit. Kecuali kalau Enggak. misalkan tampungannya besar, nah, itu baru dihukumi air banyak. Kalau kita kan biasanya air pump atau jet pump Ustaz. Itu bagaimana Iya, tuh? kalau selama masih berada di dalam saluran, itu masih dihukumi air sedikit. Tapi kalau misalkan dikumpulkan di bak mandi yang ukurannya sampai 2 kullah, maka itu baru dihukumi air banyak. Kan gitu.
Oh, jadi Tergambar tidak harus maksud saya? kelihatan ya, Ustaz. Berarti akhirnya harus kelihatan dua kulahnya gitu ya. Bukannya maksudnya Iya, gini, maaf. dua kula itu kan kadar, kadar air, kadar air itu volume sebenarnya. Volume. Kalau di dalam paralon apa iya volumenya sampai 200 liter? Gak mungkin dalam paralon 200 liter. Ya, saya. Maksudnya kita ngacunya ke pumpnya, ke 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 Iya, pusat pump. kalau di pumpnya sana, Iya, maksudnya di ngacunya. di kolamnya sana, di apa tandonnya pump sana, iya tandon itu Iya, air banyak, dua kula. iya. Tapi ketika masuk ke dalam saluran, saat mengalir di dalam saluran itu air sedikit. Jadi bukan kita yang mikirnya yang di tandon sana tuh istilahnya pusatnya gitu kan ya, Ustaz ya. Jadi bukan di situ ya, Ini tapi yang di sekitarnya kita gitu, Ustaz ya. bukan, ya ada kaitannya itu semuanya. Jadi kaitannya itu ya sudah, ketika air sudah wujudnya betul-betul sampai dua kula, berarti itu air banyak. Kalau air Oh, wujudnya kurang dari dua kula, itu air sedikit sudah gitu. Jangan dibikin ribet, Om. Hmm. Jadi lihat aja Iya, wujudnya. Wujudnya sudah sampai dua kula atau belum? Dua kula itu kurang iya lebih betul. kemarin berapa? 190 liter, 200 liter, kurang lebih itulah. Gitu ya, Bu ya? 210, 190 sampai 200 liter. 203 liter. 203 liter itu yang paling aman. Mm-mm. Tapi itu Dah, kurang lebih, itu kurang lebih. Gitu ya, Bu ya? Oke, Mahat. siap. Lanjut, Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Ini terjemah dari pembahasan najis umat sekalian, dan kita belum betul-betul mengulasnya meskipun beberapa hal tadi sempat kita bahas dan ditanyakan, tapi itu masih mungkin belum terlalu jelas untuk diamalkan, ya kan Ibu ya? Iya. Maka Iya. masih butuh penjelasan untuk betul-betul bisa diamalkan. Misalkan suci dari najis pada badan, ini badan bagian mananya saja. Pada pakaian, pakaian itu maksudnya pakaian itu apa? Maksudnya pakaian itu apa? Kemudian tempat-tempat itu bagian mananya yang harus suci dari najis. Dan kalau misalkan membawa sesuatu, benda itu bagaimana? Dan seterusnya insya Allah nanti akan kita bahas dan jelaskan lebih detail lagi di pertemuan yang akan datang Ibu ya, karena ini sudah setengah 10 Ya, nampaknya, lebih dua. Tapi sebelum kita tutup, membahas sekalian, perlu kita pahami pembahasan najis dan hadas itu berbeda Ibu ya. Pembahasan hadas itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dan ini adalah pembahasan najis. iya, Wafaqanallahu jami'an. Meskipun dua-duanya itu harus kita hindari saat kita sholat. Syarat sah sholat itu harus suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas dan suci dari najis. Tapi ketika seseorang sudah suci dari hadas, kemudian terkena najis, maka tidak menjadi hadas lagi. Misalkan orang sudah wudhu, ya, sudah wudhu. Kemudian berjalan, ternyata ketika saat berjalan, menginjak kotoran, entah kotoran ayam, kotoran cicak, wudhunya batal atau tidak? Batal. Kak. Gimana bisa Nanti batal? Kemarin pembatal-pembatal wudhu enggak ada nggak Om kemarin? Pembatal-pembatal wudhu terkena najis? Nggak ada Om. Ya kan ya? uh-uh. Ya atau ya? Nggak ada. Iya sih. Pembatal-pembatal wudhu nggak ada terkena najis. Jadi terkena najis itu bukan berarti Ya, berhadas. Kalau sudah wudhu, kemudian terkena najis, ya tinggal dibersihkan saja najisnya. Dia ya, tetap suci dari hadas. Gitu ya Bu ya? Waduh Mahat? ya, ya, deh. Ya, ya. Hal ini soal qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Mas sekalian? Kita cukupkan. Mm-mm. Nah, Yujat, nampaknya tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah.
Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleha dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan soleha. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. وجزاكم الله خيرا. Terima kasih Ibu-Ibu.